Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Inayala Manda. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan literatur lembaga keuangan Islam secara kritis. Yang pertama, perbankan syariah sempat dinilai kuno secara teknologi maupun dalam pemberian layanan digital. Persepsi ini kian melekat karena perkembangan teknologi di sektor perbankan syariah lebih lambat dibandingkan bank konvensional. Kendati demikian, perbankan syariah mulai sadar diri melakukan perubahan dari aspek teknologi dan digitalisasi. Ini sebagai strategi untuk bisa bertahan dan memiliki bisnis yang berkelanjutan. Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau BSI, Asbishindo Heri Gunadi, menyatakan digitalisasi ini semakin mendesak untuk dipenuhi mengingat peta persaingan industri keuangan saat ini makin terdisrupsi oleh keberadaan finansial teknologi. Oleh sebab itu, ia mengimbau perbankan syariah harus memiliki kapasitas digital yang memadai atau teknologi yang modern. Menurut Heri, bila ingin bersaing di masa mendatang, maka layanan digitalisasi harus dilakukan. Maka sudah sepantasnya memiliki kemampuan digital yang mampu baik atau memfasilitasi layanan ATM dan mobile banking. Heri, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), menyatakan layanan berbasis serba digital ini mampu menawarkan layanan keuangan yang lebih inklusif, cepat, dan sederhana. Di sisi lain, bank-bank digital bermunculan dengan kapasitas bila memberi layanan yang lebih efisien, sehingga perlu diantisipasi oleh bank syariah. Industri perbankan syariah berhasil bertahan selama pandemi, namun perlu mengantisipasi berbagai tantangan akibat perubahan yang akan terjadi, khususnya perilaku nasabah akibat digitalisasi yang akan semakin masif. Perbankan syariah dituntut untuk berevolusi, memberikan pelayanan beyond banking and banking everywhere. Menurut Henry, adapun pengamat ekonomi syariah IPB University, Irfan Syauqi Baik, mengakui masih ada persepsi masyarakat yang menilai kemampuan teknologi bank syariah masih ketinggalan, padahal ia menilai digitalisasi perbankan syariah sudah mulai berkembang. Masyarakat melihat perbankan syariah seolah kondisi 10 hingga 15 tahun yang lalu masih sama dengan sekarang. Padahal saat ini sudah ada beberapa bank syariah besar, kemampuan teknologi digital mereka sudah pada level yang sangat advance. Kendati demikian, ia mengaku masih ada bank syariah yang relatif tertinggal, namun secara keseluruhan digitalisasi dan teknologi bank syariah sudah meningkat. Transformasi digitalisasi Bank Syariah Indonesia misalnya kian gemar melakukan transformasi di ranah teknologi. Heri Gunadi menyatakan langkah ini diambil agar BSI semakin dikenal sebagai bank yang modern, maju, dan semakin digital. Sedangkan Direktur Information Teknologi BSI Ahmad Syafi'i mengatakan transformasi digital yang dilakukan oleh perseroan juga membidik ekosistem Islami. BSI melalui layanan digital juga mengoptimalkan application programming interface API sehingga BSI bisa memberikan layanan bank as service sehingga mitra dan nasabah yang ada di Islamic ecosystem bisa menikmati layanan digital BSI. Salah satunya dengan menambah berbagai fitur pada aplikasi BSI. Mobil BSI memberikan layanan pembuka rekening simpanan secara digital, top-up wallet, pembayaran multiguna online bagi ASN, layanan JISWAF, tarik tunai, dan layanan emas. BSI juga menggandeng mitra strategis dalam mengembangkan layanan digital seperti Grab dan Fastpay. Selain itu, pengguna link Aja Syariah bisa melakukan tarik tunai di 2.497 unit BSI yang terbesar di seluruh Indonesia. Berkat kerja keras itu, BSI berhasil mencatatkan transaksi digitalisasi melalui BSI Mobile mencapai 187,20 juta transaksi hingga September 2022. Transaksi mobil banking berkontribusi memberikan pendapatan berbasis komisi atau fee based income sebesar
sebesar 173 miliar bagi perseroan. Layanan digital BSI memberikan kontribusi 664 miliar atau 24% dari total fee-based income BSI. Hal ini terlepas dari pergeseran kebiasaan nasabah dalam bertransaksi, sebab 97% dari nasabah Bank Syariah Indonesia terbesar ini telah beralih menggunakan e-channel untuk beraktivitas perbankan. Per September 2022, BSI mencatat jumlah user pengguna BESA Mobile mencapai 4,40 juta pengguna, naik sebesar 43% secara year-on-year. Jumlah pengguna yang semakin meningkat tersebut dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralih ke e-channel BSI Mobile, ATM maupun internet banking. Tak hanya BSI, bank syariah lainnya semakin sadar akan pentingnya melakukan digitalisasi. Beruntung bagi unit usaha syariah atau UUS bisa mengandalkan layanan digital milik induknya seperti CIMB Niaga Syariah lewat Oktomobil maupun Permata Bank Syariah lewat Permata Mobil X. Tak sampai di situ, bank yang memiliki kapasitas besar juga menggandeng bank dengan skala yang lebih kecil dalam melakukan inovasi layanan digital. UUS di PT Bank Permata Tbk misalnya menghadirkan layanan digital bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pertumbuhan industri syariah khususnya BPRS di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya kehadiran fintech telah menimbulkan disrupsi bagi pelaku industri keuangan di dalam negeri. Dari sisi regulasi, infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia juga masih jadi tantangan besar. Namun di sisi lain, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang jika diimbangi dengan kemajuan keuangan syariah secara digital. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, total aset keuangan syariah di Indonesia pada Desember 2020 mencapai 2,86 triliun dengan market share 9,9%. Aset tersebut meliputi aset perbankan syariah sebesar 608,9 triliun, industri keuangan non-bank syariah sebesar 116,3 triliun, dan pasar modal syariah 1,77,6 triliun. Pertumbuhan aset keuangan syariah ini mencapai 22,79% secara tahun ke tahun. Melihat potensi dan optimis tersebut, Permata Bank Syariah berupaya menjadi yang terdepan dalam menghadiri layanan syariah secara digital bagi BPRS. Melalui paket layanan digital dari Permata Bank Syariah, BPRS akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan transfer in dan transfer out usaha dari bank ke bank lain, baik bank umum, konvensional, dan syariah, unit usaha syariah, dan BPRS lainnya. Lalu bisa menikmati kemudahan pembayaran tagihan berbasis virtual account dengan menggunakan fitur bill payment dan pembukaan rekening secara online dengan API baik melalui website maupun melalui aplikasi nasabah. Pada umumnya, bank syariah masih membutuhkan tambahan modal untuk memberikan pelayanan dan kontribusi yang lebih baik. Tercatat sampai saat ini belum ada bank umum syariah yang masuk KBMI 4 pada Desember 2021. Total kapital bank konvensional mencapai 1.518 triliun, sedangkan bank syariah hanya 51 triliun. Dan digitalisasi Taneco tak jadi hal tantangan. Digitalisasi ini semakin urgent mengingat peta persaingan industri keuangan saat ini makin terdistrupsi oleh keberadaan fintech yang menawarkan layanan keuangan yang lebih inklusif, cepat, dan sederhana.